Mutiara Ramadan. Pembahasan kita terkait hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang hari ini kita tekuni, yang hari ini kemudian kita jalani. Ada beberapa hadis yang kemudian perlunya kita fahami bersama dan kita tahu bersama agar kemudian tidak bermudah-mudahan menyandarkan hadis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis palsu dan doif seputar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwatan iman a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, terkhusus puasa kita yang kita lakukan baik kemarin, besok ataupun seterusnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai puasa yang makbul, yang diterima dan diganjar dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan hadis-hadis seputar bulan suci Ramadan yang kemudian ternyata ada kelemahan atau bahkan ada kepalsuan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita kemudian tidak bermudah-mudahan dalam kemudian menyandarkan sebuah kalimat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan di hadis ke-7 tentang hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan tapi ternyata lemah. Dan ini juga banyak sekali kita baca, banyak sekali kita praktikkan. Karena mau tidak mau saat kita puasa kita berbuka. Nah, berbuka ini ternyata ada beberapa doa yang diriwayatkan dalam doa yang kita baca. Bagian daripada doa-doa ini ternyata ada yang kita baca ternyata lemah. Dan ini perlu kita tahu, bukan salah dari sisi maknanya. Kita berhak berdoa apa saja saat kemudian kita berbuka puasa. Tetapi semoga doa yang kita panjatkan ini adalah sesuai dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Yaitu doa yang masyhur kita baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apabila beliau berbuka, beliau membaca, dan ini yang kita baca. Ternyata hadis ini ada kelemahan. Yaitu doa Allahumma laka sumtu wa ada rizkika aftartu. Mayoritas baladul Indonesiyin yaqrauna bihadza doa. Mayoritas kita dari Sabang sampai Merauke ini yang dibaca. Padahal ada riwayat yang sahih yang jauh lebih kuat daripada ini, yaitu dhahabat dhama'u dan seterusnya. Hadis ini secara takhrij bahwa ada beberapa yang perlu kita ketahui. Riwayat ini berada dan kemudian disebutkan dari beberapa jalur. Jalur pertama yaitu dari Muaz bin Zuhro. Apa yang terjadi? Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam Al-Masail dan jalannya dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hal yang sama. Imam Ibnu Sunni dalam Imam Ibnu Sunni juga menyebutkan hal yang sama, semuanya dari jalan Husain bin Muaz bin Zuhro dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah jalur pertama. Jalur kedua kemudian adapun riwayat dari Imam Al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir disebutkan bahwa Muhammad bin Muaz berkata dalam kalimat mursal. Jadi Muhammad bin Muaz ini disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa dia meriwayatkannya secara mursal. Sedangkan pada disebutkan Muaz bin Az-Zuhra. Riwayat ini memiliki berpenyakit disebabkan karena mursal. Jadi mursal itu dia tidak mendengarkan orang yang sebelumnya dan dia meriwayatkan langsung kepada satu generasi di atasnya. Jadi dia tidak mendengarkan mungkin dari sahabat Nabi ataupun seorang tabi'in yang meriwayatkan dan dibawa. Lalu tiba-tiba dia meriwayatkan dari Nabi SAW, sementara dia tidak bertemu Nabi atau dia tidak bertemu dengan sahabat. Tiba-tiba kemudian dia meriwayatkan bahwa qala Rasulullah SAW. Nah, ini yang dikomentari oleh Imam Al-Bukhari bahwa Muaz bin Zuhra ini meriwayatkan hadis ini secara mursal. Baik. Riwayat ini berpenyakit karena penyakit mursal ini. Seorang tabi'in sebagaimana tampak dari bawaannya bahwa riwayat ini dalam Masail yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian jalur kedua yaitu dari Anas ibn Malik. Dari Anas ibn Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam Al-Awsat. Dari jalan Ismail bin Amr Al-Bajili dari Daud bin Syu'bah dari Thabit Al-Bunani dari Anas ibn Malik secara marfu.
Riwayat ini bermasalah setidaknya ada 3 penyakit di jalur kedua ini, yaitu jalurnya Anas bin Malik. Apa yang terjadi dengan jalurnya Anas bin Malik? Ismail bin Amr adalah perawi yang lemah, yang dilemahkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Beliau mengatakan bahwa orang ini lemah, kata Imam Ad-Daruqutni. Kemudian Daud adalah perawi yang matruk. Daud adalah perawi yang matruk, setidaknya dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang orang ini bahwa dia adalah matrukul hadis. Dan yang ketiga adalah tafarrudur riwayah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam Al-Awsat. Jadi hanya dia sendiri yang meriwayatkan hadis ini dari jalur kedua ini. Dan dari jalur yang ketiga, tentang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Imam At-Tabari dalam Al-Kabir dari jalur Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik bin Harun, kemudian dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas secara marfu. Ini adalah jalur ketiga. Tetapi kemudian riwayat ini palsu disebabkan seorang rawi yang bernama Abdul Malik bin Harun, dan dia dilemahkan oleh banyak ulama. Di antaranya Imam Abu Hatim mengatakan matruk hadis. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan pendusta orang ini. Siapa dia? Dia adalah Abdul Malik ibn Harun. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa dia adalah seorang pendusta yang seperti yang disebutkan oleh Yahya bin Ma'in. Ibnu Hibban mengatakan pemalsu hadis. Inilah yang kemudian bermasalah di jalur ini. Adapun jalur terakhir yaitu dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Al-Haris bin Usama sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan sanadnya sangat lemah dikarenakan terdapat rawi yang bernama Hammad bin Amr, di mana Imam Al-Bukhari mengatakan tentangnya bahwa dia juga matrukul hadis. Hammad ini adalah matrukul hadis. Imam Ibnu Hibban mengatakan dia memalsukan hadis. Inilah yang bermasalah di hadis ini. Banyak jalur yang meriwayatkan tentang hadis ini, setidaknya 4 jalur, baik yang kemudian dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik, dan Muaz bin Zuhra. Gini. Ini banyak kemudian menyebutkan tentang riwayat ini, tetapi semuanya dari jalur yang lemah. Secara kesimpulan hadis ini kemudian dihukum oleh para ulama bahwa lemah dan dilemahkan banyak oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini tidak kuat. Imam Ibnu Hajar mengatakan dan diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan At-Tabari dengan sanad yang bersambung, akan tetapi semuanya lemah. Hadisnya lemah. Ini secara kemudian kesimpulan tentang doa yang sering ternyata kita baca, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Terkhusus ditambah lagi wa ala rizkika aftartu dan seterusnya. Banyak tambahan di beberapa kemudian lafaz dalam doa berbuka puasa ini. Ada ternyata hadis sahih yang kemudian lebih kuat yang kemudian hendaknya kita baca, yaitu dhahabat dhamma wa batalatil uruq dan seterusnya. Ramadan 1444 Hijriah. Raih pahala di bulan mulia.